Ini kayak gini biasa nih coklat. Tapi kalau manusia yang tidak merasa jadi makhluk, manusia sibuk dengan amal-amalnya, manusia sibuk dengan ibadah-ibadahnya, manusia sibuk dengan pahala dan surganya, padahal tidak tahu pahala itu yang mana. Mana pahalanya? Pahala kok dicari-cari, padahal tidak tahu pahala. Sama halnya, lebih penting mana pahala dengan bertemu dengan yang punya pahala. Kalau sudah bertemu dengan yang punya pahala, maka pahalanya pasti dapat apa? Kedamaian. Tapi kalau kita hanya halusinasi mencari pahala tanpa ketemu dengan yang memiliki pahala, iya, akhirnya jauh panggang dari apinya. Ibadah-ibadah apapun yang kita lakukan tambah menjauhkan diri kita kepada Tuhan, ya kan Kang Mas? Betul Kang Mas. Tambah sombong kita, tambah merasa tinggi kita, sehingga kita tambah merasa makrifat, ya tambah jauh. Ya itulah barangnya, iblis lebih makrifat daripada manusia. Itu barangnya bro. Ya, kalau makanya itu. Ya. Maka dari itu Nabi Muhammad itulah kebanyakan orang menilaikan orang yang paling makrifat itu Nabi Muhammad yang super makrifat. Kata kebanyakan manusia. Tapi di paparan urbi Allah ini dipenggal. Maknanya Nabi Muhammad satu-satunya orang yang tidak bermakrifat kepada Allah. Kenapa? Yang makrifat hanya Allah yang memakrifati Kanjeng Nabi Muhammad, ya kan? Supaya apa? Supaya kita sadar makrifat yang kita cari selama ini agar seperti makrifatnya Nabi Muhammad kepada Tuhannya. Sehingga berlakulah innamal a'malu binniyah, berlakulah semua yang digerakkan pasti otomatis lillahi ta'ala. Tidak usah diniat-niatkan lagi sudah. Duduknya pasti sudah sambung lillahi ta'ala. Makan minumnya sambung lillahi ta'ala. Berpikirnya, melihatnya, mendengarnya semuanya pasti lillahi ta'ala. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Bukan ini Allah loh ya. Jangan salah. Bukan ini Allah. Ini mecabyur alam semesta joiki loh. Ma'ul hayat. Tanpa ma'ul hayat ya orano ikan-ikan. Tanpa ma'ul hayat yo ikan-ikan itu gak iso toat, gak iso maksiat, gak iso berburu, gak iso mematikan, gak iso berkencan tanpa banyu. Jadi banyu itulah, air itulah ma'ul hayat. Jadi ma'ul hayat ini ya di mana-mana, ndak kemana-mana. Ya ada di dalam dirimu, ya ada di luar dirimu. Berarti Allah itu kan katanya Allah tidak serupa dengan apa-apa dan siapa-siapa. Lah yang menciptakan apa-apa dan siapa-siapa ini siapa? Berarti Allah serupa dengan apa yang diciptakannya. Kalau tidak serupa, mana mungkin kita bisa menyaksikan apa yang diciptakannya, ya enggak Kang Mas? Tergantung hati manusianya. Yang duduk di dalam hati manusianya masih makhluknya apa kholiknya. Kalau masih makhluknya ya bingung. Tapi kalau yang duduk sudah sang kholik, ya bingung mana. Kenapa? Yang ada hanya aku kok. Loh pokok bingung. Ya enggak Kang Mas? Moga-moga ditanggapi. Oke. Jadi kalau sudah nyata Allahnya hancur, leburlah alam-alam misteri, alam gaib itu. Sudah tidak ada lagi. Kalau Allahnya sudah nyata loh ya. Berarti kalau Allahnya sudah nyata, sudah berhenti, sudah alam-alam gaib itu. Kenapa? Karena manusianya sudah di dalam surganya menyaksikan Allah. Hanya manusia di dalam surga saja yang bisa mengabdi, menyembah, dan bisa beramal soleh. Hanya ahli surga. Kalau tidak di surga, kalau masih di dalam neraka, takkan bisa beramal soleh. Ya enggak Kang Mas? Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dilempar itu tetap memaafkan, tetap menjenguk, itu sih
Apa yang menggerakkan itu? Apa yang menggerakkan di situ? Betul, itulah simbol bahwa hati Nabi Muhammad sudah selamat. Hati Nabi Muhammad sudah tahu yang mengujiku siapa, yang melempar itu siapa. Kalau tidak ada uripi Allah, mana mungkin ada, ya kan? Karena Nabi Muhammad tahu itu, maka tidak marah. Tapi kalau kita tidak tahu itu, marah cuma orang dikit saja, panas sudah. Kenapa? Karena yang jadi penguasa di dalam sini, jin, anar, gampang tergores, gampang terbakar, ya kan? Karena kita selama ini tidak menyaksikan uripe Allah yang ada di segala sesuatu. Kita hanya menyaksikan wujud-wujud yang seakan-akan wujud-wujud sendiri, ya kan? Selama ini kan kita tidak percaya kalau kewujudan kita ini karena wujudullah. Apa buktinya? Kita tidak bisa kembali kepada Allah selama ini. Seolah-olah kita ini wujud-wujud sendiri. Jadi sendiri, ya kan? Betul Gus, betul. Jadi jangan di dalam hati Anda. Kalau Anda benar-benar Anda ciptaan Allah, ya kan? Berarti yang menciptakan kan lebih wujud daripada yang diciptakan, ya kan Kang Mas? Monggo gantian dilanjut Kang Aries dan monggo Kang Mas gantian Budakaro. Saya tak ke belakang sebentar ya. Silakan perkenalan Kang Mas. Saya tak ke belakang sebentar. Bikin kopi Gus. Assalamualaikum Kang Ances. Iya Bang. Kang Sokri, monggo salam kenal. Standar. Ya. Salam saya asli Rembang, Jawa Tengah, tinggal di Kalimantan. Oh, saya dari Radio Dalam nih Bang. Radio Dalam, Jakarta Selatan. Jakarta. Oh iya. Jakarta Selatan. Kang Jopri. Abang ikut tarekat apaan Bang? Oh, alhamdulillah saya ikut Sabiliyah. Oh. Kalau di sana banyak itu, ya. Kita mengamalkan thariqah kalau masih terbelenggu itu akan susah kan untuk. Tapi kalau sudah menyadari uripnya Allah itu akan enak gitu. Walaupun kita berthariqah, tapi ketika masih itu wirid kita, riyadhah kita itu susah untuk menjebol urip Allah itu susah. Ketika sudah menyadari uripnya Allah itu akan indah sekali, akan terbuka semuanya. Itu pengalaman saya seperti itu. Pengalaman saya selama 7 tahun seperti itu. Itu Kang Mas. Mantap. Monggo lanjut Gus. Jadi kita masih terhijab oleh amalan, masih terhijab oleh guru. Itu jangan terhijab oleh itu. Kalau terhijab itu kita akan terbelenggu di masa masih di situ. Kita harus dilepas. Tetap menjalankan, tapi jangan menjadikan kepasrahan. Tetap pasrah pada Allah itu sendiri. Memahami dan menyadari hidupnya Allah, itu akan terbuka, akan pecah itu, akan lebur semuanya itu. Akan meletek, akan netes ya. Nggih. Bukan tertahan di itu. Okay. Alhamdulillah, memang kalau sudah mengenal urip Allah ini, yaitulah surga itu.
Di dalam surga kenikmatan yang tertinggi kan menyaksikan Allah, menyaksikan ayat-ayat Allah. Guna manusia ini tujuannya diciptakan hanya untuk itu. Haulahu linuriyahu min ayatina, supaya manusia bisa menyaksikan ayat-ayatku.